Bukhairah menolak dakwah Nabi SAW, menolak ajaran Nabi SAW karena dia menghitung dengan hitungan dunia. Kalau hitungan dengan menghitung dunia, orang akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Bukhairah. Itu hitungan dunia. Dia tidak menghitung dengan hitungan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada minggu lalu, pada 2 minggu yang lewat kita membahas tentang masalah Isra dan Mi'raj. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu dakwatul qabail ila din. Dakwah Nabi kepada kabilah-kabilah agar memeluk agama Islam. Kata Syekh di sini, dhalla Rasul asyra sanawat yad'u Quraisyan ila ad-dini bil-lini war-rifqi. Kata Syekh, Nabi SAW selama 10 tahun, selama itu pula Nabi mengajak orang Quraisy untuk memeluk agama Islam dengan cara yang lemah lembut. Falamma ra'a shiddata inadihim wa ta'assubahum alayhi wa man'ahum nashr ad-din, kharaja fi as-sanati al-hadiyata 'ashra min an-nubuwah ila al-qaba'il fi aswaqihim. وصار يدعوهم إلى الدين فكان منهم من يرد ردا قبيحا ومنهم من يرد ردا حسنا. Ketika Nabi SAW melihat pembangkangan orang-orang kufar Quraisy dan ta'assubnya mereka, sifat kesukuan mereka, fanatiknya mereka dan keengganan mereka menyebarkan agama Islam, maka Nabi pun keluar pada tahun 11 Hijriah ke kabilah-kabilah di pasar-pasar untuk mendakwahkan Islam. Dan Nabi mengajak mereka agar memeluk agama Islam. Dan di antara kabilah tersebut ada yang menolak dengan penolakan yang jelek, ada yang menolak dengan penolakan yang baik. Wa kana min akbahihim raddan Banu Hanifah. Dan kabilah yang paling jelek menolak dakwah Nabi adalah kabilah Banu Hanifah. Jama'atu Musailamah al-Kadzdzab. Dari Banu Hanifah inilah keluar Musailamah al-Kadzdzab. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 10 Hijriah dikenal tahun tersebut dengan amal huzun, tahun kesedihan. Karena berbagai macam peristiwa dialami oleh Nabi SAW. Yang pertama, meninggalnya istri beliau Khadijah. Kemudian yang kedua, meninggalnya paman beliau Abu Talib. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW diusir dari Taif. Ketika Nabi keluar dari Mekah ke Taif, kemudian diusir Nabi, dikeluarkan dari Taif. Kemudian Nabi SAW ketika masuk Mekah pun harus perlindungan Mut'im ibni Adi. Karena kalau tidak dengan perlindungan Mut'im ibni Adi, maka Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka Mut'im ibn Adi memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Dan Nabi tahu bahwa Mut'im ibn Adi tidak
memiliki kekuatan penuh untuk melindungi Nabi, memiliki keterbatasan. Kabilahnya saja, kabilah Mut'im bin Adi saja melindungi Nabi. Dan Nabi Mut'im bin Adi tidak mungkin selama-lamanya bisa melindungi Nabi SAW. Maka Rasulullah memikirkan bagaimana dia mendakwahi orang-orang di luar orang kufar Quraisy. Dan kota Mekah ini adalah kota yang didatangi oleh orang-orang ketika musim haji. Oleh karena itu Nabi SAW berusaha mencari tempat-tempat berkumpulnya kabilah. Maka Nabi SAW pun mendatangi di pasar-pasar, mendatangi di beberapa tempat. Maka banyak rata-rata kabilah tersebut menolak dakwah Nabi SAW. Setiap Nabi menyampaikan dakwah diikuti oleh Abu Lahab. Nabi menyampaikan dakwah Islam, maka Abu Lahab datang. Ini bohong, ini pendusta. Setiap kali Nabi menyampaikan, maka Abu Lahab langsung datang setelahnya. Maka orang-orang pun berkata, ini adalah paman laki-laki tersebut. Tentu pamannya lebih tahu tentang keadaan lelaki ini. Maka setiap kabilah yang didatangi oleh Nabi SAW semuanya menolak. Kemudian Nabi SAW tidak berputus asa. Subhanallah Ini faidah Nabi SAW tidak ada di kamus Rasulullah itu berputus asa. Bagaimanapun keadaan Nabi SAW tidak pernah beliau menyerah. Kalau kita kadang-kadang subhanallah dalam kehidupan ini dapat musibah sudah sekali dua kali sudah sudah menyerah di dalam kehidupannya, tidak mau berusaha. Sehingga kembali lagi kepada perkara yang haram. Nabi SAW tidak ada dalam kamus beliau berputus asa. Apapun keadaan beliau terus berdakwah, menyebarkan agama Islam. Kemudian Nabi SAW pada saat itu bertemu dengan satu kabilah, yang mana kabilah ini dikenal dengan kabilah Banu Amir. Kabilah Banu Amir ini adalah salah satu kabilah yang sangat mulia dari bangsa Arab. Dan tidak dikenal dari kabilah ini mereka itu menghinakan wanita. Ini kabilah yang sangat mulia dari bangsa Arab. Kemudian Nabi SAW menawarkan Islam kepada kabilah tersebut. Kebetulan Nabi bertemu salah satu pemuka kabilah tersebut yang bernama Buhairah. Maka Nabi SAW menawarkan kepada Buhairah bin Firas ini dakwah agama Islam. Buhairah bin Firas ini adalah seorang laki-laki kepala suku Banu Amir yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Kemudian ketika dia mendengar dakwahnya Nabi SAW, Buhairah itu pun mengatakan kepada kaumnya, "Lau anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bil Arab." Kata beliau, kalau saya ambil pemuda ini, maksudnya saya meluk agama pemuda ini yaitu Rasulullah SAW, niscaya saya akan memakan orang Arab. Maksudnya saya akan menguasai orang Arab. Karena dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi ini akan menjadikan dia menjadi orang yang sangat mulia. Dia akan bisa menguasai Arab dan seutuhnya. Maka Buhairah ini orang yang sangat cerdas. Kemudian Buhairah ini pun ketika mendengar dakwah Nabi SAW, dia menawarkan kepada Nabi SAW sebuah syarat, bahwasanya kalau seandainya dia membaiat masuk Islam, apa yang dia dapatkan? Maka dia menawarkan sebuah syarat yang sangat menggiurkan. Apa kata Buhairah bin Amir ini? Kata dia, "Ara'aita in nahnu bay'naka ala hadzal amr, thumma adharaka Allah ala man khalafaka, ayakunu lana al-amr man ba'dak?" Kata Buhairah, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya kami berbaiat memeluk agama Islam dan kami menampakkan agama Islam terhadap orang-orang yang menyelisih kamu, apakah kepemimpinan itu akan jatuh kepada kami setelah engkau meninggal?" Maksud Buhairah ini, wahai Rasulullah, kami akan memeluk agama Islam, dan kami jadikan engkau sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin sampai engkau meninggal. Tapi dengan syarat setelah engkau meninggal, wahai Rasulullah,
kepemimpinan itu jatuh kepada kami, Banu Amir. Dia mensyaratkan demikian. Dengan tawaran yang luar biasa. Nabi SAW keadaan beliau terjepit. Karena Nabi SAW butuh tidak sekedar membela, tidak sekedar mendakwahkan agama Islam. Kondisi Nabi pada saat itu butuh ada orang yang membela Nabi. Bukan sekedar orang menerima dakwah Islam, tidak. Nabi juga membutuhkan orang membela beliau. Karena Mut'im ibn Adi kemampuannya terbatas melindungi Rasulullah SAW. Dan Banu Amir ini kabilah yang sangat besar. Dan ini tawaran yang luar biasa. Kata Banu Amir, kami siap wahai Rasulullah membaiatmu, menjadikan kamu sebagai seorang Nabi. Tapi setelah engkau meninggal wahai Rasulullah, ya, jadikan kepemimpinan itu kepada kami. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Maka Nabi SAW pun ya menjawab ya jawaban yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan setelah ya Buhairah ibn Firas mengatakan demikian, maka Nabi pun menjawab ya, sebuah jawaban ya, yang luar biasa. Apa kata beliau? Al-amr ilallah yada'u haitsu yasha. Kata Nabi SAW, wahai Buhairah, sesungguhnya perkara kepemimpinan itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kepemimpinan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di sini Nabi SAW menolak, menjadikan kalau setelah beliau meninggal kepemimpinan itu jatuh kepada Banu Amir. Kata Nabi, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang Allah jadikan, maka itulah pilihan yang terbaik. Subhanallah. Anda perhatikan di sini. Nabi SAW dalam kondisi terdesak. Dan ini tawaran yang tidak salah. Yang ditawarkan oleh Buhairah. Kalau orang berpikir politik, ya, berpikir strategi, ini tawaran yang tidak menggiurkan sekali. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW dalam masalah kepemimpinan, di dalam masalah seorang memimpin, Nabi SAW tidak pernah memberikan kepemimpinan kecuali kepada orang yang berhak. Nabi SAW dalam agama Islam Nabi kasih. Siapa saja meluk agama Islam dikasih Nabi uang. Mau minta apa dia? Mau minta uang dikasih oleh Nabi. Mau minta apa? Asal dia mau masuk Islam dikasih oleh Nabi. Makanya di dalam ajaran Islam, orang yang kafir baru masuk Islam, disuruh kita untuk mentaklif hati mereka dengan memberikan zakat, dengan memberikan apa, agar mereka tersentuh untuk memeluk agama Islam. Apa saja dilakukan oleh Nabi SAW, dikasihkan harta agar dia mau masuk Islam. Tapi dalam masalah kepemimpinan tidak. Nabi SAW tidak memberikan kepemimpinan kecuali kepada orang yang berhak. Makanya Rasulullah SAW memikirkan masa depan umatnya. Walaupun Nabi SAW sudah tiada, Nabi memikirkan umat ini dipimpin oleh siapa. Karena kalau pemimpin itu keliru, akan kezalimannya akan besar. Kalau dia melakukan keadilan, keadilannya akan berdampak dengan masyarakat luas. Makanya Nabi SAW menolak ya tawaran ya Buhairah ibn Firas. Kemudian apa kata Buhairah ibn Firas? Ketika ditolak tawarannya oleh Nabi SAW, kata dia, apa tuhdafu nuhuruna lil arabi dunaka fa in adharakallahu kana amr li ghairina la hajata lana bi amrik. Kata Buhairah bin Firas, wahai Rasulullah, apakah leher-leher kami jadi tumbal ya untuk orang-orang Arab demi membelamu? Setelah leher-leher kami jadi tumbal, ditumpahkan darah kami, kemudian Allah memenangkan kamu, kemudian perkara ini, kepemimpinan ini jatuh kepada selain kami, maka kami tidak berhajat dengan dakwah engkau. Maka dia menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Buhairah menolak dakwah Nabi SAW, menolak ajaran Nabi SAW karena dia menghitung dengan hitungan dunia. Kalau hitungan dengan menghitung dunia, orang akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Buhairah. Itu hitungan dunia. Dia tidak menghitung dengan hitungan akhirat.
Makanya seorang muslim ketika hidup di dunia ini jangan bermuamalah sama Allah itu dengan hitungan dunia. Ya, bermuamalah sama Allah dengan hitungan akhirat. Ya. Orang kalau bersedekah, ya, kalau dia berhitung dengan hitungan dunia, dia pikir akan berkurang hartanya. Ya, dia akan pikir hartanya akan merosot karena dia pakai hitungan-hitungan dunia. Tapi kalau dia pakai hitungan-hitungan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan hartanya dan hartanya tersebut sebagai pemberat timbangannya yang bisa jadi dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala akibat sedekahnya. Maka banyak dalam perkara agama kita ini, kita itu tidak menghitung dengan hitungan dunia, tapi kita itu menghitung dengan hitungan akhirat, yaitu dengan seorang beriman kepada Allah dan mempercayai apa yang Allah janjikan kepada kita. Kemudian yang kedua, mauqif Nabi, sikap Nabi kepada Buhairah ini, ya luar biasa. Bagaimanapun kondisi kita, maka kita itu beramal untuk Allah. Kalau Nabi ingin menyelamatkan nyawanya sangat mudah. Nabi akan setuju terhadap penawaran yang dilakukan oleh Buhairah bin Firas ini. Akan setuju Nabi SAW. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi berdakwah karena Allah. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang penting, ya, Nabi SAW dengan Buhairah ini adalah seseorang, dia bukan yang dia pentingkan dakwahnya itu, ya, orang menerima perkataannya atau orang harus, ya, mengikuti apa yang disampaikan. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah Anda menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kalau seseorang sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, maka serahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka memeluk agama Islam, ya, mendapat hidayah, mereka memeluk agama Islam, maka mereka sungguh mendapatkan petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagimu cuma cukup menyampaikan. Maka yang terpenting bagi kita ini menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Orang itu menerima, menolak, serahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 10 Hijriah ini, ya, pada tahun 10 Hijriah ini tidak ada yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu orang, yaitu Adas ketika di Taif tersebut. Yang meluk agama Islam cuma satu orang. Ketika Adas di waktu di Taif, dia, ya, yang memberikan makanan dan minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kebun. Cuma itu saja meluk agama Islam. Dan sekelompok jin yang mendengarkan, ya, Nabi SAW membacakan ayat suci Al-Quran. Maka di kalangan manusia cuma satu orang pada tahun 10 Hijriah. Kemudian 10 sebelum kenabian. Nah, 10 sebelum diangkat menjadi 10 sebelum Nabi, 10 pada tahun kenabian. Maka Nabi SAW cuma satu orang saja yang masuk memeluk agama Islam. Kemudian kata Syekh di sini, bad'u Islamil Ansar. Mulai, ya, permulaan masuk Islamnya orang-orang Ansar. Kata Syekh di sini, fi sanatil hadiyata asyarah qadima Makkah 6 nafarin min Arab Yasrib lil hajj. Kata beliau pada tahun 11, ya, kenabian, Nabi SAW qadima Makkah, ya, datang di Makkah ini 6 orang dari bangsa Arab Yasrib untuk berhaji. Yasrib itu nama kota lain, nama dulu dari kota Madinah. Kota Madinah nama dulunya adalah Yasrib. Fada'ahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih. Fa amanu bihi wa saddaquhu wa qalu fima bainahum wallahu innahu an-nabi alladhi ta'iduna bihi al-yahud fala yasbiquna ilaih. Maka Nabi SAW mengajak orang-orang Ansar ini, orang-orang Yasrib ini, memeluk agama Islam dan menolong dakwah Nabi SAW dalam menyebarkan, ya, dakwah Tuhannya. Maka mereka ini pun beriman dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Kemudian waqalu fima bainahum, dan orang-orang Yathrib ini pun berkata sesama mereka, sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang dijanjikan, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Fala yasbiquna ilaih, jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kita. Walamma raja'u ila biladihim dzakaru liqaumihim dzikrur rasul wa da'awhum ila al-islam. Fantashara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Wa hadha huwa badru islami Arabi Yasrib. Ketika mereka kembali ke negara mereka, ke Yasrib, maka mereka menyebutkan kepada kaum mereka tentang Rasulullah SAW dan apa yang beliau serukan dari agama Islam. Maka tersebarlah nama Nabi SAW di berbagai kota-kota, di penjuru kota-kota Yasrib. Dan inilah kata Syekh permulaan Islam orang Arab dari Yasrib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 11 Hijriah ini sebetulnya ada beberapa kejadian sebelum Nabi bertemu dengan orang-orang Yasrib ini. Pertama, Nabi SAW pada tahun 11 Hijriah ini sebetulnya Nabi SAW bertemu dengan 4 orang, yang mana 4 orang ini sebetulnya memeluk agama Islam. Dia didakwahi oleh Nabi, kemudian mereka memeluk agama Islam. 2 orang setelah dia memeluk agama Islam tidak lama meninggal. Di antaranya adalah Suwaid ibn Samit. Suwaid ibn Samit ini, dia ketika dia ada seorang penyair dari bangsa Yasrib, dari Yasrib juga, dari Madinah juga. Dia seorang penyair yang sangat handal. Ketika dia mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, dia langsung masuk Islam. Karena dia tahu ini bukan syair. Maka dia masuk Islam. Tapi cuma berapa bulan setelah dia masuk Islam, dia meninggal. Sehingga dia tidak sempat dia berdakwah. Kemudian yang kedua, ada seorang anak kecil yang masuk Islam, yang usianya dikatakan oleh sejarah 12 atau 13 tahun usianya, yang bernama Iyad ibnu Mu'ad. Dia ini juga memeluk agama Islam. Tetapi dia juga meninggal setelah keluar dari kota Mekah. Cuma tidak berapa lama dia meninggal. Ada 2 orang yang memeluk agama Islam, yang menyebabkan dakwah Islam ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Pada tahun 11 Hijriah, Nabi SAW bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari memeluk agama Islam. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini dekat dengan kota Yasrib, dekat dengan kota Madinah. Suku Ghifar ini, subhanallah, suku yang suka menyamun. Jadi kalau orang mau jalan ke kota Yasrib, maka yang menyamun pasti suku Ghifar. Ini suku semuanya penyamun berataan. Kalau kita biasanya kenal dengan istilah kampung maling, ini sukunya. Ini suku Ghifar ini terkenal. Dia setiap orang yang mau lewat ke Yasrib dihadang sama mereka, dibunuh sama mereka, diambil hartanya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ketika berhaji pada tahun tersebut, pada tahun 11 Hijriah, bertemu dengan Nabi SAW di Mekah. Dan dia memeluk agama Islam. Kemudian Abu Dzar Ghifari langsung dia datang ke kaumnya. Kemudian mendakwahkan Islam. Semua suku Ghifar memeluk agama Islam. Coba bayangkan, penyamun semuanya memeluk agama Islam. Kadang-kadang subhanallah, Allah itu menolong dengan orang-orang yang semacam itu agama ini. Tidak kita sangka, ternyata dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berhijrah, semua suku Bani Ghifar datang kepada Nabi SAW. Semuanya memeluk agama Islam berkat dakwahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua adalah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini juga bertemu dengan Nabi pada tahun 11 Hijriah. Dan dia berasal dari Yaman. Dan ceritanya sangat menarik, tidak sempat saya ceritakan di sini. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini, dia memeluk agama Islam. Ketika bertemu dengan Nabi, dia pun memeluk agama Islam. Dan subhanallah, Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini salah satu sahabat yang paling lama meninggal. Sahabat yang terakhir meninggal yaitu Abu Tufail Amr ibn Dawsi ini. Jadi dia sahabat yang paling terakhir meninggal.
Abu Tufail Amr ibn Dausi ini bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau pulang ke negeri Yaman. Dia dakwahi sukunya semua. Sehingga semua suku Daus itu datang ke Madinah. Ketika Nabi berhijrah, semuanya datang. Lebih dari 70, bahkan sebagian menyebutkan 80 keluarga suku Daus itu datang ke kota Madinah memeluk agama Islam. Dan Anda tahu satu ailah, satu keluarga itu puluhan orang jumlahnya. Ini lebih dari 80 keluarga datang ke kota Madinah memeluk agama Islam. Berkat dakwah Abu Tufail Amr ibni Dausi. Maka dua orang ini memiliki athar yang sangat besar. Pada tahun 11 Hijriah, pada tahun 11 kenabian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum Nabi ketemu juga dengan orang-orang Yathrib ini yang diceritakan oleh Syekh, Nabi juga mendakwahi suku kabilah Syaiban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi ya suku kabilah Syaiban. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah mengambil pelajaran bahwasanya dakwah beliau terang-terangan di pasar itu menyebabkan orang-orang kufar Quraisy membuntuti Nabi. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mau mendakwahi, Abu Lahab datang, jangan diterima. Setiap pergerakan Nabi diketahui oleh orang kufar Quraisy. Akhirnya pun Nabi mengubah dakwah beliau. Beliau tidak lagi terang-terangan, tapi beliau mendatangi kabilah-kabilah itu dengan cara diam-diam. Didatangi oleh Nabi diam-diam dengan cara di malam hari, didatangi oleh Rasulullah, sehingga tidak diketahui oleh orang kufar Quraisy. Kemudian kedua, Nabi pun menggandeng Abu Bakar. Dulu Nabi berdakwah sendirian, mendatangi kabilah. Nabi gendeng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau gendeng untuk menemani Nabi menjelaskan. Karena Abu Bakar itu orang yang paling mengerti nasab. Nabi subhanallah, beliau banyak dari kabilah Arab, Nabi tidak tahu. Kabilah ini kabilah yang kuat apa bukan. Terus Nabi tidak tahu siapa pemimpin kabilah ini, tidak tahu. Yang tahu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dia sangat mengerti kabilah Arab. Dia tahu mana kabilah yang kuat, mana kabilah yang tidak kuat. Tahu Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar kenal kepala suku-suku kabilah tersebut. Makanya Nabi gendeng Abu Bakar. Setiap kali Nabi mendatangi kabilah, Nabi gendeng Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang akan menjelaskan, wahai Rasulullah, ini kabilah kuat, semacam ini dakwahnya. Nabi kalau bertemu dengan kabilah yang kuat, Nabi minta tidak hanya menyebarkan dakwah, meminta mereka memeluk agama Islam, tapi Nabi juga meminta kepada mereka untuk menolong agama ini, menjaga kaum muslimin dan melawan orang kufar Quraisy. Tapi Nabi ketika bertemu dengan kabilah yang lemah, Nabi tidak meminta demikian. Nabi minta sama mereka agar masuk agama Islam. Tidak meminta mereka untuk melawan Quraisy, tidak. Tapi Nabi SAW minta kepada mereka agar masuk agama Islam. Makanya Nabi tidak tahu mana kabilah yang kuat, mana kabilah yang lemah. Nabi harus menggandeng Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi bawa Abu Bakar setiap kali dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi SAW pada tahun 11 kenabian ini diangkat jadi Nabi. Nabi SAW bertemu, ya, Nabi banyak pergi ke kabilah-kabilah, kabilah Ghassan, kabilah Bani Fadhara, Bani Murrah. Tapi Nabi SAW pernah datang ke kabilah Bani Syaiban. Ya. Kabilah Bani Syaiban ini, ya, dia tinggal ya di bagian timur di daerah Jazirah Arab, dekat dengan Irak. Ya, dekat dengan Irak. Nabi pun pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq yang menemui kabilah ini. Ya. Kemudian ya, Abu Bakar bertanya, "Manil qaum?" kata Abu Bakar. Karena pada tahun 11 Hijriah orang pada datang ke kota Makkah untuk berhaji. Maka Abu Bakar bertanya, "Manil qaum?" Maka mereka pun menjawab, "Syaiban ibni Sa'labah." Kemudian kata mereka, "Kami adalah dari suku Syaiban ibni Sa'labah." Maka mendengar tersebut Abu Bakar bergegas datang kepada Nabi SAW memberitakan tentang Bani Syaiban. Ya. Kata Abu Bakar, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi bapakmu dan ibumu wahai Rasulullah. Ya, sesungguhnya Syaiban min a'zamil qabail, dari kabilah yang paling besar kata Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar pun menanya kepada kabilah Bani Syaiban ini. Ya. Siapa di antara kalian yang hadir bersama kalian?
Kemudian mereka menyebutkan Indan Mafruq ibn Amir, wa Hani ibn Qabisah, wa Nu'man ibn Syarik, wal Musanna ibn Harithah. Maka mereka sebutkan, dan Abu Bakar As-Siddiq tahu nama-nama itu adalah nama-nama pembesar dari Bani Syaiban. Kemudian Abu Bakar pun menjelaskan kepada Nabi bahwasanya ini adalah orang-orang besar. Dan mereka yang nama-nama disebutkan mereka tadi adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Syaiban ini. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bertanya lagi kepada Bani Syaiban, "Kamil adadu fikum?" Berkata Mafruq, karena dia adalah seorang yang ditugasi kalau menjawab pertanyaan. Kata Mafruq, "Inna lanazidul alaf." Kata beliau, "Walan taghlafa ala alfi min qillah." Kata beliau, sesungguhnya kabilah kami itu lebih dari 1000. Dan kami tidak pernah dikalahkan. Tidak kurang dari kami itu kurang dari 1000. Anda tahu ketika Nabi berperang di peperangan Badar dengan orang kufar Quraisy, jumlah orang Quraisy cuma 1000 orang. Sedangkan suku Bani Syaiban ini lebih dari 1000 orang. Kabilah yang besar. Kemudian Abu Bakar pun bertanya, "Wa kaifa mun'atu fikum?" Bagaimana pertahanan di antara kalian? Bagaimana kekuatan tentara kalian? Kata Abu Bakar Siddiq, suku kalian ini seperti apa sih kekuatannya? Maka berkata Mafruq, "Inna la ashadda ma nakunu ghadban hina nalqi wa ashadda ma nakunu liqa'ina naghdab wa inna la nu'sirul jihad 'ala al-awlad was-silah 'ala al-liqa' wan nasr min indillah yudiluna marratan wa yudilu 'alaina ukhra." Kata Mafruq, sesungguhnya kami kaum yang sangat marah ketika bertemu dengan musuh. Artinya kami jiwa pemberani kami muncul ketika kami bertemu dengan musuh. Kejantanan kami muncul ketika kami bertemu dengan musuh. Dan kami, kata Mafruq, tidak pernah kalah ketika kami bertemu dengan musuh kami. Setiap kali kami bertemu dengan musuh kami, kami menang. Dan itu yang terus kami dengungkan kepada anak-anak kami. Mendengar demikian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya kepada Mafruq, Mafruq ini mengerti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sesuatu, pengen sesuatu kepadanya. Dan Mafruq ini pun orang yang sangat cerdas. Dia tahu dari bahasa Abu Bakar ini dari orang Quraisy. Makanya Mafruq langsung bertanya, "La'allaka akhu Quraisy." Mungkin engkau berasal dari suku Quraisy, kata Mafruq. Kemudian Mafruq pun mulai menginterogasi Abu Bakar Siddiq. Karena berita Nabi itu terdengar dari suku Syaiban. Maka Mafruq pun mulai curiga. Kemudian dia mendengar, "Hal anta ar-rajul alladhi dhahara fi Quraisy yad'u ila din jadid?" Kata Mafruq, "Apakah engkau seorang laki-laki yang mengaku-ngaku di bangsa Quraisy membawa agama baru?" Maksudnya ada Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun sudah mengerti pembicaraan Mafruq. Kemudian Abu Bakar pun menjawab dengan cerdasnya. Apa yang dikatakan beliau? "Qad balagakum annahu Rasulullah." Kata Abu Bakar, apakah telah sampai kepada kalian berita bahwasanya dia adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah? Kemudian Mafruq pun menjawab dengan begitu cerdas. Dia tahu ini main politik. Abu Bakar main politik, Mafruq pun main politik. Dia tidak langsung terus terang. Maka kata Mafruq, "Wa qad balagana anna yudhkar dzalik." Telah sampai kepada kami beritanya. Mereka tidak mengatakan bahwasanya Rasul itu Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar ingin tahu, kalau dia bilang itu Rasulullah berarti Bani Syaiban itu ada yang masuk Islam. Tersebut dengan Islam. Maka Mafruq tahu, kata Mafruq, telah sampai kepada kami beritanya. Ini berita biasa. Artinya tidak ada dari kami yang masuk Islam. Kemudian setelah mendengar pembicaraan tersebut, maka Nabi pun masuk. Kemudian pun Nabi pun memperkenalkan dirinya, bahwasanya saya adalah seorang Rasul. Yang dari suku Quraisy.
yang kalian tanyakan. Kemudian kata Nabi sallam, ad'u ila syahadati an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anni rasulullah wa an tansuruni fa inna quraisyan qad tadhaharat ala amrillah wa kadzabat rasulahu wastaghnat bil batil anil haqq wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengajak kalian kepada syahadatu an la ilaha illallah, dan aku ada seorang rasul, dan aku meminta, kata Nabi sallam, kalian menolongku. Sesungguhnya Quraisyan mereka telah menyimpang dan mereka telah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasulnya, dan mereka mencukupkan diri mereka dari perkara batil. Dan sesungguhnya Allah, kata Nabi, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka Mafruq ini pun sangat kagum dengan bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu afsahun nas. Nabi itu orang yang paling fasih di dalam berbicara. Maka penting juga orang itu kalau berdakwah memiliki kefasihan. Karena dengan kefasihan tersebut diterima dakwah tersebut. Nabi ketika berbicara dengan pembicaraan semacam ini, tersentuh hati Mafruq. Kepala suku tersebut tersentuh. Dia tahu bahwasanya ini perkataan yang sangat indah. Kemudian Mafruq pun ingin memancing Nabi, apa yang beliau ajarkan. Akhirnya pun Mafruq bertanya kepada Nabi, wa ila ma tad'u ya akha Quraisy? Wahai saudaraku dari bangsa Quraisy, apa yang kalian dakwahkan? Maka Nabi pun memikir, apa yang ingin saya sampaikan kepada Mafruq ini. Akhirnya pun Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Al-An'am. Kata Nabi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Nabi membacakan surah ayat Al-An'am ini. Kata Nabi, qul ta'ala, kata Allah, katakanlah, kemarilah kita membaca apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Janganlah kalian menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada dua orang tua kalian, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, takut kemiskinan. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberi rezeki kepada kalian. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk ditumpahkan darahnya. Dan inilah perintah Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Mafruq sangat kaget mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka Mafruq mendengarkan keindahan makna dari ayat suci Al-Quran. Dia mengerti bahwasanya ini bukan syair. Dia mengerti ini bukan perkataan seorang bashar. Maka Mafruq di dalam hatinya dia mau meluk agama Islam. Kemudian Mafruq pun mau minta bertanya lagi kepada Nabi, wa ila ma tad'u ya akha Quraisy? Apa yang kau serukan lagi wahai akha Quraisy? Apa yang kau dakwahkan lagi? Kemudian Nabi membacakan ayat lagi, kata Nabi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, memerintahkan kepada kita berbuat ihsan, memerintahkan kita wa ita'idil qurba, memberikan bantuan kepada kerabat dekat kita, memberikan zakat kepada kerabat dekat kita, wa yanha 'anil fahsya, mencegah dari perbuatan zina dan perbuatan mungkar dan perbuatan zalim. Ya'idukum, dan Allah menasihati kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Mendengar demikian pun Mafruq kata Mafruq dia berbicara kepada Nabi, menjawab apa yang dibacakan oleh Nabi, da'auta ya akha Quraisy wallahu ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal summa bada'a yashubbu Quraisyan wa a'jabahu al-islam katsira inna hadhi wallah laysa min kalamil ard. Kata Mafruq, ya akhal Quraisy, engkau telah mendakwahi kepada akhlak yang sangat mulia, dan engkau mendakwahi kepada perbuatan yang sangat indah. Kemudian Mafruq pun mencela orang Quraisy. Dia cela oleh Mafruq orang Quraisy, kenapa ditolak seorang semacam ini, kata beliau. Kata sampai-sampai dia mengatakan, sesungguhnya ini demi Allah
bukan perkataan manusia. Tetapi Mafruk, dia seorang sendiri. Dia bukan orang yang memutuskan dari Bani Syaiban, karena banyak pembesar dari Bani Syaiban. Kata Mafruk, saya tidak bisa memutuskan, tapi kita dengarkan pendapat teman saya, yaitu Hani ibn Qabisah. Hani ibn Qabisah, kata Mafruk, ini adalah orang yang ahli agama di kalangan suku kami. Kita dengarkan pendapatnya. Hani ibn Qabisah pun mengumumkan pendapatnya. Laqad sami'tu maqalataka ya Quraisy. Sungguh aku mendengar perkataanmu wahai saudaraku dari Quraisy. Wa inni ara an tarakna dinana wattaba'na iyyaka ala dinika li majlisin jalastahu ilaina laisa lahu awwalun wala akhir la wahana fil ra'i wa qillatun nadhr fil aqibah. Kata Hani ibn Qabisah, wahai saudaraku dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy, sesungguhnya kalau kami meninggalkan agama kami, mengikuti apa yang engkau suruhkan, dengan duduk sebentar semacam ini, kata beliau, dengan duduk semacam sebentar ini kami langsung meninggalkan agama kami, langsung memeluk agama engkau, maka ini menunjukkan kelemahan pendapat dari kami. Ya, dan begitu cepatnya kami tidak memikirkan dampak setelahnya. Maksud Hani ibn Qabisah ini, maksud dia adalah beri kami waktu berpikir. Tidak bisa kami memutuskan sekarang untuk memeluk agamamu. Biarkan kami pulang ke kampung kami, kemudian kami bermusyawarah, baru kami pikirkan. Hani ibn Qabisah, dia condong tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian kata Hani ibn Qabisah, kami tidak bisa memutuskan segera dan kami tidak tahu, kami takut tentang akibat yang terjadi. Maksudnya adalah peperangan yang akan terjadi antara Bani Syaiban dengan suku Quraisy. Kemudian kata Hani bin Qabisah, innana Harisah al-Musanna ibn Harisah. Kata beliau, di tempat kami ada di sini ada Musanna ibn Harisah. Wa hadza syekhuna wa sahibu harbina. Dia adalah pemimpin kami dan ahli strategi perang dari suku Bani Syaiban. Jadi ya, panglima militernya dari kami ini ada Musanna ibn Harisah. Kita ambil pendapatnya. Kalau misalnya terjadi peperangan seperti apa? Kemudian Musanna ibn Harisah pun sependapat seperti yang dikatakan oleh Hani ibn Qabisah, bahwasanya tidak boleh tergesa-gesa menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian dia menambahkan penambahan. Apa itu? Kata dia, perkataan yang sangat ajib dia katakan. Kata dia, innama nahnu nazzalna baina surratain al-yamama was-samawah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami Bani Syaiban ini berada di antara dua sumber air. Furus, yaitu Persia, Kisra, dan Arab. Maksudnya, bahwasanya kami Bani Syaiban ini terletak di antara dua negara yang sangat besar. Negara Arab, yaitu Quraisy dan yang lainnya, dihimpit oleh Kisra, negara Persia. Kemudian dia katakan, wa amma makana min anna hari Kisra maghfurun wa udhur maqbul. Adapun dari Kisra, adapun negara Persia, kami tidak berani macam-macam. Ya, kami akan tunduk pada negara Persia karena negara mereka jumlahnya sangat besar. Ya, kami punya pasukan 1.000 lebih, sedangkan mereka punya lebih dari 1 juta pasukan. Ya, maka itu negara yang sangat besar, kata Musanna ibn Harisah. Kemudian kata beliau, wa ammal Arab, ya, adapun orang Arab, kalau kamu minta bela akan kami bela, tapi jangan diusik Kisra. Jangan engkau bawa dakwah ini ke agama Persia, cukup di bangsa Arab saja. Permintaan Musanna ibn Harisah. Kalau kamu ingin minta perlindungan dari orang Arab, akan kami lindungi. Tapi kami bersyarat, jangan engkau bawa dakwah ini ke negara Persia, karena kami akan tunduk dengan negara Persia. Kemudian mendengar demikian, ya, Nabi SAW pun menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Ya, perhatikan jawaban Nabi SAW. Ya, apa kata beliau? Ma asatum rad idza afsahtum bisidqi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian sungguh bagus di dalam menjawab, ya, apa yang aku minta, dan sekalian telah berkata jujur, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi pun
berkata dengan perkataan yang sangat menakjubkan. Apa kata beliau? Fa inna dinallahi azza wa jalla la yansurahu illa man ahatahu min jami'i jawanibihi. Kata Nabi, ya, sesungguhnya agama Allah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya sampai seseorang mendakwahkan agama ini ke semua orang. Nabi tidak menerima permintaan Musanna ibni Harisah agar tidak didakwahkan agama Islam ini ke negara Persia. Kata Nabi, kalau begitu saya tidak mau. Iya. Karena dakwah ini, kata Nabi, Allah tidak akan menolong agama ini sampai orang menyebarkan kepada semuanya. Dan ini, ya, seorang muslim demikian. Jangan dia mengambil agama ini sebahagian meninggalkan sebahagian. Orang itu kalau beragama totalitas. Kalau memeluk ajaran Islam itu totalitas, jangan setengah-setengah. Ya ulun ini sudah berjanggut, kada, isbal, tapi masih main riba. Ya. Orang beragama itu totalitas, semua yang ditinggalkan. Ya. Bukan mengambil sebahagian, ya, meninggalkan sebahagian. Dan ini pelajaran. Nabi SAW bisa. Kalau beliau mendakwahkan ke negara Arab akan ditolong oleh Bani Syaiban. Kalau Quraisy, kata Bani Syaiban, kami bisa mengatasinya, tidak ada artinya dengan suku kami. Tapi Kisra kami tidak berani. Tentara mereka sangat banyak. Kami akan kalah. Kalau kamu minta perlindungan untuk orang Arab, akan kami bela. Maka kata Nabi, tidak. Agama Allah ini tidak akan ditolong oleh Allah sampai seseorang mendakwahkan ke seluruh penjuru. Ya, pada saat itu pun Bani Syaiban pun tidak memeluk agama Islam. Ya, mereka pun meninggalkan Nabi, tidak memeluk agama Islam. Dan subhanallah, setelah pergi Bani Syaiban, tidak berapa lama Nabi ketemu orang-orang Khazraj dari Ansar yang diceritakan oleh Syekh di sini. Nabi bertemu, dan yang paling ajib, Nabi begitu capek, ya, bertemu dengan orang Bani Syaiban, mendakwahi dengan kabilah-kabilah yang begitu capek. Nabi diam-diam. Tetapi subhanallah, ketika ketemu dengan orang Khazraj, Nabi SAW begitu mudah mendakwahi mereka. Dan yang paling ajib, tidak ada dakwah Nabi kepada satu kelompok semuanya masuk Islam kecuali bangsa Bani Khazraj. Nabi biasanya kalau bertemu dengan orang yang beriman cuma satu orang, dua orang, tidak satu kelompok secara utuh. Ini kata pada tahun ke-6, ya, diangkat ketika Nabi diangkat menjadi nabi, maka Nabi SAW, ya, bertemu dengan 6 orang yang semuanya berasal dari Bani Yasrib, ya, dari suku Khazraj. Ya. 6 orang tersebut, ya, adalah As'ad ibn Zurarah, Jabir bin Abdullah, Auf bin Al-Haris, Rafi ibn Malik, Qutbah ibn Amir, dan Uqbah ibn Amir. 6 orang ini bertemu di musim haji. Bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya. Kata Nabi SAW, Aminal Yasrib, Aminal Qaum, dari mana kaum ini? Kemudian mereka mengatakan Minal Yasrib, kami berasal dari Yasrib. Kata Nabi SAW, Amin mawalil Yahud, apa kalian adalah orang loyalitas Yahud? Karena Nabi tahu Yasrib itu, Madinah itu saat itu dikuasai oleh orang Yahudi. Karena Yahudi di kota Madinah kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka menguasai pertanian. Orang-orang Madinah itu terkena pertaniannya belajar dari orang Yahudi. Makanya kurma dan semisalnya. Maka orang Yahudi, ya. Maka orang Nabi pun tahu, kata Nabi, Amin mawalil Yahud, apakah kalian loyalitas orang Yahudi? Ya, teman setia orang Yahudi? Iya betul, kata mereka. Kami dari Hajar, kami teman setia orang Yahudi. Dan kemudian Nabi pun mendakwahkan kepada suku Khazraj ini. Kemudian dengan seketika mereka masuk Islam. Subhanallah. Dengan seketika, tanpa ada, ya, perdebatan, seketika mereka masuk Islam. Kata para ulama, sebab mereka masuk Islam ini disebutkan dengan 2 sebab. Pertama, orang-orang Aus dan Khazraj ini, orang-orang Yasrib ini, setiap kali mereka bermusuhan dengan orang Yahudi, setiap kali mereka bertengkar dengan orang Yahudi, ya, Yahudi ini selalu mengancam. Kata orang Yahudi, ya, nanti akan datang seorang nabi. Ia akan keluar datang ke kota Madinah dan kami akan mengikutinya. Kalau kami mengikuti seorang nabi ini, akan saya bantai kalian, kata orang Yahudi. Ini didengar oleh Khazraj. Bertengkar orang Yahudi dengan Aus, kayak gitu terus orang Yahudi ini. Iya. Maka orang Yahudi tidak sebanyak orang Aus dan Khazraj di kota Madinah. Tapi mereka memiliki harta. Tetapi orang Aus dan Khazraj ini, setiap orang Yahudi mengatakan demikian,
berbekas di hati mereka. Mereka takut jangan-jangan Nabi itu datang kemudian mengalahkan orang Aus dan Khazraj, itu terbekas di hati mereka. Anak-anak Yahudi kalau bertengkar, anak-anak Yahudi kalau bertengkar, semuanya orang Yahudi kalau bertengkar dengan orang Madinah selalu mengancam dengan ancaman demikian. Sehingga ketika ketemu di Mekah, ya, orang-orang Khazraj ini ketemu dengan Nabi, langsung dia ingat ancaman-ancaman orang Yahudi. Makanya mereka berenam ini sepakat, cepat kita beriman dengan Nabi ini. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kita. Ya. Ini sebabnya. Kenapa orang Aus dan Khazraj langsung menerima dakwah Nabi SAW. Yang kedua, dijelaskan oleh ulama sirah, pada tahun yang sama, Aus dan Khazraj ini selalu berantem. Kabilah yang suka berperang. Sesama orang Madinah suka berperang. Ini dua kabilah yang suka berantem. Pada tahun ke-11 Hijriah itu terjadi peperangan yang sangat besar. Sehingga pembesar-pembesar Aus dan Khazraj ini peperangan kalau tidak berhentikan musnah dua kabilah ini. Dua kabilah ini akan musnah. Aus ada orang yang mendamaikan dua kabilah ini. Dan mereka mendengar di Mekah ada Nabi Muhammad SAW. Dan ini orang yang bisa mendamaikan. Makanya 6 orang ini pun ketika Nabi mendakwahkan agama Islam, langsung mereka terima. Langsung cepat-cepat mereka kembali ke kota Madinah dan mereka sebarkan ke bangsa Aus, ke kabilah Aus dan kabilah Khazraj, dan semuanya langsung menerima. Nah, ini kata para ulama dua sebab kenapa orang Khazraj itu mereka langsung menerima dakwahnya Nabi SAW. Mungkin sampai di sini, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau yang mau bertanya, tafadhal, 1 atau 2. Kalau tidak ada, kita tutup. Taib. Tidak ada, taib. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.